Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Gel86. Dia minta dibahas untuk Shiba minggu ini gimana. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Jadi Shiba hari ini sedikit naik ya. Peningkatan volume juga terjadi. Harga Shiba ada di kisaran 0,16 rupiah. Masih micin. Masih butiran-butiran gitu ya harganya, belum sampai ke 1 rupiah. Kalau kita lihat dari supply maksimum, Shiba ini nggak punya. Dan total supply yang beredar saat ini ada sekitar 500 miliar token yang banjir di market, teman-teman. Dan juga dari segi news, itu masih sama dengan Shiba pembahasan kita yang beberapa hari lalu. Mereka baru aja bikin website soal SHIB.io. Ini adalah branding terbaru mereka tentang metaverse yang mereka akan kerjakan. Ini ada video konsepnya, teman-teman. Jadi mereka akan ngerjain lanjutan dari Shibarium, project mereka yang sempat ketunda-ketunda ya selesainya. Terus ini juga mereka bikin gathering di salah satu hotel besar, yang menceritakan mereka mau bahas apa mau bikin apa ke depannya. Jadi untuk pembaruannya sih menurut saya nggak ada yang baru. Selain itu ya, announcement-nya masih itu saja. Lalu gimana untuk pergerakan harga dari Shiba minggu ini? Kalau kita lihat dari pergerakan harga sekarang, ini masih cenderung stabil menurut saya. Shiba masih sideways. Bitcoin di perdagangan hari ini dia naik balik lagi ke 28.000. Teman-teman, kalau kita lihat dari progresnya, dia bergerak di dalam sebuah falling wedge dan iya, sepertinya ketahan di level 28.000. Dan kalau kita lihat dari posisi Shiba, justru ya sedikit naik ya. Ini disebabkan karena BTC dominance-nya udah mulai mengalami fase koreksi. Semoga BTC dominance ini bisa turun sehingga altcoin dapat momentum buat naik, teman-teman. Jadi kalau sementara menurut saya Shiba udah ada sentimen positif yaitu BTC dominance yang turun. Ya, sementara Bitcoin masih cenderung stabil. Ya kita lihatlah ke depannya. Semoga ada pump dikit nih buat Shiba sehingga harganya bisa naik. Kalau target kita yang kemarin adalah Shiba bikin yang namanya double bottom. Terjadi enggak, teman-teman? Ternyata Shiba justru malah nyamping sideways. Jadi double bottomnya terbilang gagal. Dan sekarang kita bikin pola yang lain, yaitu pola symmetrical triangle di sini. Pertanyaannya adalah kita belum breakout, teman-teman. Kita masih bingung Shiba sendiri bakalan bisa breakout atau enggak. Kalau BTC dominance kembali turun, ini akan menjadi indikasi yang positif buat Shiba ke depannya. Bisa aja Shiba ngepump malam ini atau pagi besok atau mungkin siang besok. Ya, dia dapat trigger yang bagus ketika BTC dominance-nya kembali turun. Dan beberapa koin yang saya pantau hari ini juga naik signifikan seperti XRP itu lumayan naik. Ethereum juga naik lumayan hari ini ya. Jadi dia udah diperdagangkan di 18.600. Jadi balik naik tinggi lagi, teman-teman. Cuman ini yang naik-naik ini baru koin altcoin yang punya market cap besar. Sementara Shiba market cap-nya masih masih kalah sama XRP sama Ethereum, dan mungkin tunggu momentum aja ke depannya apakah bisa naik atau enggak, kita nggak tahu pasti, tapi momentumnya mungkin ada ketika BTC dominance-nya memang benar-benar turun. Sementara kalau kita lihat dari market S&P 500 hari ini mulai bergejolak lagi, S&P 500 mulai menguat lagi. Sementara dari dolar pergerakan di XY cenderung agak stabil. Ya stabil tapi agak turun, teman-teman. Ini disebabkan karena bank sentral itu pada cetak uang ya. Banyak bank sentral sekarang cetak uang sehingga mungkin likuidasi di market cenderung banjir. Dan mereka juga jual emas mereka, teman-teman. Berarti ini ada sesuatu nih. Jadi uang lari ke saham, lari ke kripto. Nah, pertanyaannya itu balik lagi, apakah Shiba akan dapat momentum buat naik? Kalau yes, kalau Shiba bisa naik, lalu targetnya kemana? Kita bisa tarik dari sini, pindah ke sini, kita akan dapat potensial Shiba naik sampai level resistance di atasnya. Kurang lebih di sini. Dan ini potensial kenaikannya, bentar. Potensial kenaikannya ini sekitar 18% kalau dia berhasil breakout dari 0,16
0,000111. Itu bisa naik ke 0,0-nya 4 kali 1308. Naik 18%. Let's say kalau memang dia breakout. Ya. Jadi sementara itu potensial yang bisa kita perhatikan. Tapi kalau Shiba ternyata breakdown, apa yang terjadi? Siap-siap Shiba bisa menguji level support di bawah ini. Ini adalah level support yang cukup kuat menurut saya, yang mungkin bisa menahan pergerakan dari Shiba. Tapi kalau secara pola, tarik dari sini pindah ke sini, nah sekarang kita dapat potensial penurunannya untuk Shiba. Berarti kalau let's say dia breakdown, arahnya bakalan kemana? Arahnya mengalami fase koreksi sekitar 15-16% kurang lebih ya, yaitu di harga sekitar 0,0-nya 5 kali 874. Jadi lumayan dalam penurunannya. Jadi itu hati-hati buat Shiba. Ini semacam peluang dan juga kemungkinan-kemungkinan baik atau kemungkinan buruk, tapi ya tergantung lah sama market. Hari Kamis itu ada FOMC meeting dini hari, teman-teman. Jadi apapun yang terjadi pada Shiba hari ini bisa jadi sebuah manipulasi jangka pendek juga. Kalau ada teman-teman yang spekulasi, teman-teman trade di market future udah cuan, ya udah taking profit. Karena menurut saya market masih cenderung bergejolak sementara ini. Jadi itu sih beberapa peluang yang bisa teman-teman lihat untuk Shiba. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.